Shalom teman-teman. Ya, seminggu, udah berapa minggu? Seminggu. Walaupun tadi doa pagi ya, aku skip. Maafkan saya. Ya, sebelum kita memulai komsel hari ini, kita nyanyikan satu lagu, Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakku, katalah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini karena Tuhan telah mengumpulkan kami malam hari ini untuk sama-sama bersekutu Tuhan dalam konsel hari ini. Kiranya Tuhan yang berkati konsel hari ini dari sekarang sampai akhir nanti. Kiranya juga Tuhan berkati teman-teman kami yang masih belum join. Kiranya Tuhan yang tibakan mereka sampai di rumah dengan selamat, ataupun yang WFH, semoga ada kegerakan hati untuk join komsel hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya, haleluya, amin. Shalom teman-teman, tadi maaf ya, ada gangguan. Aku harap kalian sehat-sehat semuanya ya, karena ya seminggu ini
Kalau kalau aku sih ini apa namanya agak hektik gitu sama pekerjaan. Tapi puji Tuhan bisa terselesaikan dengan lancar. Untuk lagu selanjutnya kita akan menyanyikan Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagu selanjutnya kita akan menyanyikan Kaulah Kuatku. Boleh sambil bertepuk tangan juga ya teman-teman. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu abadi hidupku, terpaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah
kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Allah, Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, kau musuhku, engkau bersamaku. Beribu rebah di hidupku, berlaksa di sisi kananku, kau janjimu, engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan, Kaulah Allahku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Ya, sebelum kita mendengarkan Mister sharing, kita nyanyikan satu lagu terakhir, Pelangi Pasti. Kau alami kini, mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular teracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, bina semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, bina semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia.
lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Aku serahkan ke Niko untuk memulai sharing. Oke, thank you Antonia. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh sekali lagi bersekutu dalam komsel. Kami bersyukur kami boleh melewati seminggu kemarin dengan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Dan saat ini kami rindu bersekutu bersama-sama. Dan kami rindu untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh tolong dan pimpin setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman. Gimana seminggu ini? Karena pada off-cam semua aku nggak bisa lihat wajahnya, jadi aku hanya menebak-nebak. Tapi sepertinya minggu ini adalah minggu yang cukup berat ya. Karena kalau lihat di berita, terus situasi kita yang di Jakarta, PPKM darurat gitu ya. Dan mungkin di Semarang sama beberapa kota juga sama, mirip-mirip gitu. Jadi jalanan sepi dan kadang juga mendung. Kayak minggu ini cukup suram gitu ya. Dan aku yakin yang kerja pun mungkin juga capek gitu. Karena kerja dari rumah juga bukan artinya kerjaan kita makin dikit tapi makin banyak dan makin susah biasanya gitu ya teman-teman. Nah, tapi hari ini kita bersyukur karena kita masih boleh ikut komsel dan kita akan sama-sama belajar atau merenungkan tentang satu topik yaitu move on. Nah, kira-kira kita mau ngomongin tentang apa? Nanti kita akan sama-sama lihat. Tapi sebelumnya aku mau izin putar satu video dulu. Semoga videonya jelas dan teman-teman silahkan memperhatikan. Jangan komen dulu, tolong perhatiin aja ya. Oke, aku akan share screen sebentar. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya yang ada di studio Selebrita Award 2019? Boleh minta tepuk tangannya, semangatnya. Janganlah kau tanyakan besarnya cintaku, ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Oh, dan janganlah kau ragukan luasnya cintaku yang putih tulus untukmu, hanya kepadamu. Luasnya laut, tak seluas cinta yang ku punya, tak sedalam cinta yang ku rasa. Cintaku satu untukmu. Tinggi melagi, tak setinggi kasih yang ku punya, tak setinggi kasih yang ku rasa. Yang bisa nyanyi, boleh nyanyi sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu, ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu, ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Oke, sekian saja. Suaranya masuk nggak ya tadi ya? Masuk kan ya? Oke. Ini kemungkinan off-cam yang pada off-cam pada goyang-goyang semua jarinya mungkin ya. Aku nggak goyang tapi jari kakiku goyang teman-teman. Oke, tadi tahu nggak itu siapa nama penyanyinya? Yang pernah nonton KDI pasti tahu. Atau mungkin ada salah satu dari kita yang masuk fanbase-nya Nasar Opa Kiowo. Ayo coba ngaku. Yang off-cam, aduh aku nggak bisa lihat wajahnya sih. Pasti ada yang senyum-senyum tapi pasti. Oke. Nah, kenapa aku putar lagu barusan, teman-teman? Karena ya kalau kita perhatiin liriknya dari lagunya Nasar, seperti mati lampu ini,
harusnya cukup menggambarkan perasaan kita yang susah move on dari seseorang atau dari sesuatu. Karena kalau teman-teman perhatiin liriknya itu ya, wah liriknya tuh kayak bener-bener, nanti kalian baca sendiri lah, aku susah mendeskripsikannya gitu. Nah biasa kalau ngomongin tentang move on ya teman-teman, entah kenapa pasti kita mikirnya ke mantan gitu ya, atau ke seseorang yang kita sukai, pernah kita sukai, atau ya intinya kalau kita anak-anak muda kalau ngomongin tentang move on tuh hampir selalu ngomongin tentang perasaan suka ke lawan jenis gitu. Dan tadi kalau dari lagunya Nassar gitu ya, kalau misalnya kita suka sama seseorang dan misalnya perasaan kita tidak terbalaskan atau mungkin udah putus terus masih suka sama mantan, kita tuh susah move on karena dalam hati kita tuh perasaannya tuh like a dead lamb ya darling gitu ya bahasa Inggrisnya ya, atau seperti mati lampu ya sayang kalau katanya lagunya Nassar gitu. Dan ya mungkin ini lagunya lagu dangdut ya teman-teman ya, tapi aku yakin kalau teman-teman baca liriknya itu sangat menggambarkan bagaimana perasaan kita yang susah move on kepada seseorang atau sesuatu gitu teman. Tapi kalau memang ngomongin move on sebetulnya itu nggak sesempit yang aku katakan tadi. Karena yang kalau kita ngomongin move on tuh nggak bisa cuma ngomongin tentang perasaan kita kepada seseorang, perasaan kita kepada lawan jenis. Karena kalau ngomongin tentang move on sebenarnya itu cukup luas. Bisa juga kita nggak bisa move on terhadap pengalaman buruk kita yang pernah kita alami, atau kita nggak bisa move on terhadap kegagalan kita, atau bahkan move on ini juga bisa dalam kasus misalnya gini, dulu kita pernah berhasil atau mungkin kita pernah punya prestasi yang baik. Nah, kadang kita nggak bisa move on karena menurut kita itu ada suatu pencapaian yang luar biasa dan sekarang kita belum bisa melakukannya lagi. Nah, makanya kalau ngomongin tentang move on, sebetulnya ini satu hal yang sangat luas, teman-teman. Tapi ada satu kesamaan dari beberapa hal tadi, atau ada satu kesamaan kalau kita ngomongin tentang move on, yaitu tentang masa lalu. Kalau kita ngomongin move on, pasti ada hubungannya sama masa lalu. Karena setiap kita pasti punya masa lalu, dan setiap kita pasti pernah mengalami suatu kejadian, suatu peristiwa di masa lalu. Nggak tahu itu kejadian yang baik atau itu kejadian yang buruk, pasti kita pernah mengalami sesuatu di masa lalu. Dan yang terpenting, kalau masalah move on ini, bukan seberapa baik atau seberapa buruknya masa lalu kita, tapi bagaimana kita meresponi masa lalu kita. Karena tentu kita punya masa lalu yang baik dan masa lalu yang buruk. Slide yang selanjutnya. Nah pertanyaannya, kenapa kita susah move on dari masa lalu kita? Karena kita mungkin tidak bisa meresponi masa lalu kita itu dengan baik. Kenapa kita susah move on? Karena mungkin banyak dari kita yang masih hidupnya tuh terbelenggu oleh masa lalu kita. Banyak dari kita yang hidupnya di zaman sekarang, tapi seakan-akan kita ini masih hidup di masa lalu. Padahal sebetulnya masa lalu kita dengan masa sekarang pasti berbeda kan teman-teman. Tapi ya itulah manusia. Banyak dari kita susah move on dari sesuatu, atau banyak dari kita susah move on dari seseorang. Karena banyak dari kita yang masih hidupnya tuh terbelenggu oleh masa lalu kita. Banyak hidupnya yang masih dihantui oleh masa lalunya. Nah, padahal firman Tuhan mengatakan melalui Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 demikian. Teman-teman bisa buka Alkitabnya masing-masing di HP atau Alkitab fisik karena kayaknya slide-nya kurang jelas ya. Dari Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Aku bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Intinya Paulus ngomong ke kita bahwa ketika dia ketemu sama Tuhan Yesus, ketika dia percaya sama Tuhan Yesus, Paulus melupakan semua yang ada di belakangnya. Paulus melupakan semua masa lalunya, entah itu masa lalu yang baik ataupun yang buruk, dan dia mengarahkan dirinya kepada apa yang ada di hadapannya dan berlari-lari kepada tujuan. Nah teman-teman, kalau kita baca satu ayat dari Paulus ini, mungkin kita mikir kayak, gile, ini Paulus ngomongnya gampang banget ya. Padahal kalau kita yang mengalami, kalau kita mungkin yang belum bisa move on dari seseorang atau dari sesuatu, pasti kita tahu bagaimana rasanya susah banget untuk bisa melupakan
untuk bisa melepaskan masa lalu kita itu. Nah, contohnya teman-teman, aku mau cerita sedikit. Jadi beberapa tahun yang lalu salah satu keluargaku meninggal. Jadi kakaknya papa, atau aku manggilnya tante gitu ya. Nah, dia ini udah kayak mama keduaku sendiri. Nah, waktu dia meninggal itu, jadi di Jember kan ya, rumahnya di Jember, dan aku pas di kampus di Malang. Jadi waktu dia meninggal itu aku masih di Malang, dan dikabarin tuh malam hari. Dikasih taunya pertamanya sakit, ngedrop mau dibawa ke rumah sakit. Beberapa menit kemudian ditelepon lagi, ternyata udah nggak bisa ketolong. Jadi dalam perjalanan ke rumah sakit udah meninggal. Nah, karena namanya udah deket ya, karena kayak mama kedua gitu. Dan dikasih tahu kalau meninggalnya mendadak, jadi belum sempat ketemu, dan ketemu itu udah dimasukin ke peti gitu kan. Jadi ada rasa yang begitu, apa ya, banyak penyesalan, terus juga masih kangen, tapi banyak hal yang belum bisa diungkapkan, tapi udah nggak bisa gitu teman-teman. Dan ternyata beberapa tahun setelah itu pun masih susah melupakan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya malam sendirian gitu ya, denger lagu apa, tiba-tiba keinget lagi sama tante gitu. Nah, aku baru sadar kenapa yang namanya move on itu sangat susah, karena memang untuk bisa melupakan sesuatu hal di masa lalu itu nggak segampang itu. Entah itu pengalaman yang baik, pengalaman yang menyenangkan, atau itu pengalaman yang buruk, pengalaman yang tidak menyenangkan. Itu sama-sama susah, teman-teman. Dan itu sebabnya kenapa kita banyak yang susah move on, karena memang yang namanya masa lalu tuh susah untuk kita lupakan. Dan ada orang yang mengatakan bahwa diri kita saat ini adalah hasil dari masa lalu kita, begitu ya. Mungkin kita bertanya-tanya waktu baca satu ayat yang dituliskan Paulus tadi, kenapa kok Paulus kayaknya gampang banget ngomongin supaya kita untuk melupakan apa yang telah di belakang kita, atau gampangnya melupakan masa lalu kita dan mengarahkan hidup kita dengan apa yang ada di hadapan kita, atau mengarahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, kalau kita kenal siapa Rasul Paulus, kita akan bisa lebih ngerti kenapa Paulus bisa menulis satu ayat ini. Nah, teman-teman, siapa sih Paulus? Pasti kita udah sering dengar dari sekolah minggu sampai sekarang gitu ya. Meskipun mungkin ingatnya masih dikit-dikit gitu ya, nggak lengkap itu. Nah, Paulus, kalau kita baca di Alkitab, dulu dia itu dikenal dengan nama Saulus. Dan Paulus sebetulnya punya masa lalu yang baik dan juga punya masa lalu yang buruk. Masa lalu yang baik adalah, dulu Paulus tuh merupakan seorang Yahudi yang taat gitu ya. Dia ini bisa dibilang seorang orang Farisi yang taat gitu. Jadi dia tahu hukum Taurat, dari kecil dia itu jadi orang Yahudi yang taat, hidupnya nggak nyeleweng. Terus secara kebangsaan, kalau teman-teman baca, dia ini orang Yahudi tapi punya kewarganegaraan Yunani juga. Jadi pada zaman itu, ini merupakan satu hal yang penting, karena kayak istilahnya, dia waktu pergi ke kota-kota itu, karena dulu kan orang Yahudi itu dijajah sama Romawi. Dia tuh aman, karena dia meskipun orang Yahudi, dia punya kebangsaan Romawi gitu. Istilahnya, misalnya ada bule tinggal di Indonesia, dia tuh punya izin gitulah untuk tinggal di Indonesia. Jadi dia mau ngapain aja aman, karena Paulus seperti itu juga, teman-teman. Jadi sebetulnya masa lalu Paulus ini baik gitu. Dan kalau Paulus mau membanggakan, kalau Paulus sebetulnya belum bisa move on dari masa lalunya yang baik itu, sebenarnya itu fine-fine aja, karena memang masa lalunya Paulus baik gitu. Dia secara kehidupan agamawi itu baik, secara kebangsaan juga baik, bahkan untuk ukuran orang Yahudi saat itu, Paulus ini bisa dibilang orang yang sangat luar biasa taat, karena dia bahkan sampai mau membunuh orang-orang Kristen yang waktu itu dianggap sesat demi melakukan hukum Taurat gitu, teman-teman. Nah, kalau dianggap Paulus punya masa lalu yang baik, Paulus punya masa lalu yang baik. Tapi tentu juga Paulus punya masa lalu yang buruk dari sudut pandang kita sebagai orang Kristen. Karena meskipun dia seorang Farisi yang taat, atau bahkan karena akibat ketaatannya kepada hukum Taurat, Paulus sampai mau menganiaya orang Kristen. Nah, kalau kita lihat-lihat lagi, setelah Paulus jadi orang Kristen istilahnya ya, setelah Paulus jadi pengikut Kristus, sebenarnya ini bisa jadi satu masa lalu yang buruk buat Paulus. Karena Paulus pernah menganiaya orang Kristen, bahkan pada waktu Stefanus dirajam batu. Paulus ada di sana dan jadi salah satu orang yang ikut mengompori gitu ya istilahnya, ikut menganiaya Stefanus dan orang-orang Kristen yang ada pada saat itu. Nah, makanya sebenarnya kalau kita lihat, Paulus punya masa lalu yang baik dan punya masa lalu yang buruk. Kalau Paulus belum bisa move on dari masa lalunya ini, sebetulnya wajar-wajar aja nggak sih, teman-teman? Wajar kan ya, karena memang apalagi masa lalu yang buruk gitu ya.
Kita kalau misalnya mengalami suatu hal yang buruk, pasti hal itu terus terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Nah, ini Paulus istilahnya hampir membunuh orang. Dan dia sudah sering menyakiti orang-orang Kristen di masa-masa mudanya. Nah, ketika dia jadi pengikutnya Kristus, sebetulnya masa lalu Paulus ini bisa saja menghantui pikiran Paulus. Karena dulunya dia menganiaya orang Kristen. Tapi sekarang, setelah dia jadi pengikut Kristus, dia malah jadi orang Kristen dan mengajak orang lain untuk jadi pengikut Kristus juga. Kalau kita lihat, sebetulnya masa lalu Paulus bisa jadi satu hal yang menghantui Paulus, bisa jadi satu hal yang membelenggu Paulus, menawan Paulus. Tapi tadi kita lihat dalam Filipi pasal 3 ayat 13-14, Paulus mengatakan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Kenapa Paulus bisa melupakan masa lalunya? Kenapa Paulus bisa melepaskan semua masa lalunya itu, entah masa lalu yang baik ataupun masa lalu yang buruk, dan memandang kepada Yesus? Karena Paulus tahu siapa dirinya di dalam Tuhan. Dalam surat Efesus yang ditulisnya kepada jemaat Efesus, Efesus pasal 2 ayat 10, Paulus ngomong kayak gini ke orang-orang di Efesus. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kenapa Paulus bisa meninggalkan, bisa melepaskan, bisa melupakan masa lalunya? Karena dia tahu siapa dia di dalam Tuhan Yesus. Nah, setiap kita juga, beberapa dari kita mungkin punya masa lalu yang pahit seperti Paulus gitu ya. Karena masa lalu Paulus bisa dibilang masa lalu yang pahit ketika dia jadi penganiaya orang Kristen. Nah, mungkin kalau kita, beberapa dari kita mungkin berasal dari keluarga yang tidak sempurna. Ada dari kita mungkin berasal dari keluarga yang broken home, punya orang tua yang mungkin sering marah-marah di rumah gitu ya teman-teman. Ada juga kita yang mungkin sudah ditinggal oleh orang tuanya, atau mungkin sama kayak aku, kita sudah ditinggal oleh orang yang kita kasih karena mereka sudah terlebih dahulu berangkat ke surga mungkin gitu. Ada juga dari kita yang mengalami pengalaman yang pahit karena ditinggal oleh pacar kita, ditinggal oleh orang yang kita sayangi. Ada mungkin dari kita yang juga punya kegagalan dalam pekerjaan, gagal dalam studi, dan hal-hal lainnya. Kalau kita punya masa lalu yang baik, mungkin itu sedikit lebih mudah untuk kita tinggalkan, untuk kita lupakan. Dan bahkan mungkin masa lalu yang baik itu akan bisa memotivasi kita. Tapi lain ceritanya kalau kita punya masa lalu yang buruk, masa lalu yang pahit. Seringkali, apa yang kita alami itu menghantui diri kita. Apa yang kita alami itu seringkali terus membuat kita teringat-ingat akan hal tersebut. Dan gak jarang, kita jadi terbelenggu, kita jadi tertawan oleh masa lalu kita. Karena pasti masa lalu yang seperti ini bukan sesuatu hal yang gampang, sesuatu hal yang mudah, bukan sesuatu hal yang ringan, dan dapat kita lupakan begitu saja. Tapi sebenarnya teman-teman, di dalam Tuhan Yesus, ketika kita jadi orang Kristen, ketika kita ikut Tuhan, kita tuh punya pilihan. Kita punya pilihan untuk meninggalkan setiap masa lalu kita yang buruk itu di belakang kita, atau kita malah mencoba terus berlari sambil menggenggam erat masa lalu kita itu bersama dengan kita. Nah, satu hal yang sebenarnya kita bisa pelajari dalam hidup ini, ketika kita terus menggenggam masa lalu kita itu, entah itu masa lalu yang baik, entah itu masa lalu yang buruk, ketika kita nggak bisa move on dari masa lalu kita nggak akan pernah bisa berlari dengan lebih cepat menuju kepada tujuan kita. Kalau kita terus menggenggam erat masa lalu kita, kalau kita nggak bisa move on dari masa lalu kita, justru kita hanya akan semakin lambat. Justru hal itu hanya akan membuat kita semakin lambat, semakin susah untuk menuju kepada tujuan kita, dan bahkan kita bisa terus-terusan terjatuh karena masa lalu kita yang kita genggam erat itu. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengorbankan tujuan baik yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita karena kita pengen menggenggam erat masa lalu kita itu. Karena memang setiap kita nggak bisa dipungkiri, baik aku maupun setiap teman-teman, gak ada satupun yang punya kehidupan yang sempurna. Setiap kita punya masa lalu, dan setiap kita pasti pernah mengalami hal yang buruk di masa lalu kita. Tapi pertanyaannya, kita mau pilih yang mana? Apakah kita mau terus menggenggam masa lalu kita itu dengan erat? Apakah kita terus gak mau move on dari masa lalu kita? Membiarkan masa lalu kita itu mendefinisikan kita, membuat masa lalu itu membuat hidup kita menjadi semakin rusak mungkin. Atau kita pilih pilihan yang satunya.
kita berusaha melepaskan masa lalu itu, kita berusaha menyerahkannya kepada Tuhan, dan kita terus berusaha berjalan maju hari lepas hari di dalam hidup kita menuju kepada janji dan rancangan yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Karena teman-teman, sekali lagi, kita tidak didefinisikan oleh masa lalu kita. Karena Tuhanlah yang mendefinisikan siapa diri kita. Slide yang sebelumnya. Kita nggak didefinisikan oleh masa lalu kita. Karena yang mendefinisikan kita, yang menentukan identitas kita adalah Tuhan. Dan beberapa waktu yang lalu kita udah sama-sama belajar akan hal ini gitu ya. Kita bukanlah tawanan dari masa lalu kita, tapi kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Kita bukanlah tawanan dari masa lalu kita, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Jangan sampai, karena mungkin kita pernah gagal di masa lalu kita, karena mungkin keluarga kita bukanlah keluarga yang sempurna, karena mungkin kita berasal dari keluarga broken home, dan kita merasa kayak, oh aku nggak bisa lepas dari hal itu. Oh ya udah, diriku seperti itu. Diriku adalah apa yang masa laluku hasilkan dalam diriku ini. Nggak seperti itu teman-teman. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga, dan Tuhan memberikan kita pilihan. Apakah kita mau move on, mau melepaskan masa lalu yang selama ini mungkin kita genggam erat itu? Atau kita mau terus hidup, kita mau terus tertawan, terbelenggu oleh masa lalu kita? Karena teman-teman, sebetulnya dari awal Tuhan menciptakan kita. Bahkan sebelum Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan sudah mempersiapkan rancangan dan rencana yang baik buat kita. Yeremia pasal 20 Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan teman-teman, pasti di dalam hidup kita, entah itu waktu kita kecil, entah itu waktu kita SMP, SMA, atau waktu kita kuliah, atau mungkin waktu kita kerja sekarang gitu ya. Kita pasti pernah mengalami peristiwa yang buruk. Kita pasti pernah memiliki masa lalu yang pahit. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan dari awal, ketika Ia menciptakan kita, Tuhan sudah mempersiapkan rancangan yang baik, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Supaya apa? Supaya Tuhan dapat memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi malam hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan sampai kita tertawan, kita terbelenggu oleh masa lalu kita. Jangan sampai masa lalu kita mendefinisikan siapa diri kita. Karena firman Tuhan mengatakan satu hal yang berbeda. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah ciptaan yang berharga, bahwa kita dikasihi Tuhan, bahwa kita sudah Tuhan persiapkan hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, kita harus move on dari setiap hal, setiap masa lalu pahit kita. Dan kita harus memandang ke depan kepada rancangan, kepada rencana Tuhan yang indah, yang baik, yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Nah teman-teman, aku mau kasih tahu tentang seorang seniman tato bernama Chris Baker. Jadi dia ini biasalah ya teman-teman tahu ya, kalau misalnya kita mau tato, kita kan harus pergi ke seseorang yang dia memang merupakan seniman tato gitu. Nah tapi ada satu hal yang berbeda dari si Chris Baker ini. Jadi Chris Baker ini bukan sekedar seniman tato yang dia cuma dibayar untuk nato seseorang. Dia merupakan seorang seniman tato atau seorang pembuat tato yang mengubah lambang penderitaan dan perbudakan menjadi karya seni. Dalam salah satu situs ini ngomong demikian gitu ya. Jadi seorang seniman tato ini membantu membranding korban-korban dari entah itu apa sih namanya, mereka yang pernah jadi mantan dari anggota geng, mereka yang pernah mungkin dulunya pernah jadi korban dari trafficking gitu ya, penjualan manusia gitu. Dan biasanya di beberapa negara itu ketika mereka jadi anggota geng atau apa, mereka tuh ditato teman-teman, ditato dengan paksa sebagai tanda mereka anggota dari geng itu. Dan banyak yang ketika mereka udah lepas dari satu geng atau dari satu kelompok mafia itu,
mereka tetap dihantui oleh masa lalu mereka karena mereka masih punya tato. Nah, si Chris Baker ini dia membantu mengubah tato-tato yang awalnya mungkin sebagai lambang penderitaan atau perbudakan dari orang-orang itu jadi sebuah karya seni. Nah, karena banyak dari pelanggannya tadi itu adalah mantan anggota geng atau korban perdagangan manusia yang telah ditato dengan nama, dengan simbol atau kode tertentu sebagai identitas mereka. Dan Chris Baker ini mengubah tato-tato tersebut jadi karya seni yang indah dengan cara menato gambar yang baru di atas tato mereka yang lama. Jadi awalnya yang tatonya itu mungkin dengan simbol-simbol dari grup geng mereka diubah jadi satu karya seni. Nah, aku memang lupa untuk menampilkan contoh-contohnya, tapi teman-teman bisa cari di internet karena ketik di Google langsung keluar kok teman-teman. Nah, teman-teman, dari Chris Baker ini kita bisa belajar satu hal, bahwa apa yang dilakukan oleh Chris Baker terhadap kulit manusia, terhadap korban, terhadap pelanggan-pelanggannya tadi, itu juga dilakukan oleh Tuhan kita, dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap kita. Tapi apa yang dilakukan oleh Chris Baker itu terhadap kulit gitu ya. Yang Tuhan Yesus lakukan itu terhadap jiwa kita, terhadap hati manusia. Karena Tuhan Yesus menerima dan mengubahkan kita. Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Tuhan Yesus menerima kita dengan segala masa lalu kita. Dan Tuhan Yesus mau mengubahkan kita menjadi ciptaan yang baru. Seburuk apapun masa lalu kita, itu bukan masalah buat Tuhan. Karena Tuhan yang penuh kasih tetap mau menerima kita apa adanya. Bahkan Tuhan Yesus rindu untuk memulihkan hidup kita dari segala masa lalu yang telah membuat kita kecewa, masa lalu yang membuat kita ketakutan mungkin, dari setiap hal-hal pahit yang kita alami. Tuhan Yesus mau mengubahkan dan memulihkan kita. Oleh karena itu kita juga harus berusaha bangkit dari masa lalu kita dengan melakukan segala hal yang terbaik dari apa yang bisa kita kerjakan. Dan selebihnya kita membiarkan Tuhan untuk berkarya di dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, mungkin kalau di dalam masa lalu kita masih banyak melakukan dosa-dosa yang mengecewakan Tuhan. Mungkin kalau di masa lalu kita banyak mengalami pengalaman yang pahit. Entah dari keluarga kita, entah dari orang yang kita kasihi, entah dari apa yang kita alami. Tuhan mengatakan bahwa ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita berada di dalam Tuhan, Tuhan telah mengubahkan kita jadi satu ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi mari kita ingat teman-teman. Sekali lagi, kita bukanlah tawanan dari masa lalu kita. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan sampai masa lalu kita masih menawan, masih membelenggu kita. Tapi kalau sampai saat ini, kalau ada masa lalu yang masih membuat kita belum bisa move on, kalau masih ada masa lalu yang masih menawan, membelenggu kita, aku mau ajak kita semua untuk sama-sama sharing. Kita sharing yuk. Karena ketika kita bisa sharing, ketika kita menceritakan mungkin pengalaman-pengalaman pahit yang kita lalui, mungkin ketika kita memiliki masa lalu yang buruk, ketika kita mau berbagi cerita, ketika kita bisa sharing, percayalah bahwa kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mendorong, kita bisa saling mendukung. Karena Tuhan menempatkan kita di dalam komunitas ini, dalam Youth GKMI Pengharapan, bukan tanpa alasan teman-teman. Tuhan menempatkan kita supaya kita bisa saling menguatkan, supaya kita bisa saling menolong. Kalau memang kita belum bisa move on dari sesuatu, kalau memang kita belum bisa move on dari seseorang, siapa tahu dengan kita sharing, dengan kita berbagi cerita, kita bisa lebih lega dan kita bisa saling menolong, supaya akhirnya kita bisa move on dari seseorang atau dari sesuatu itu. Oke, sebelum nanti kita sharing, aku mau tutup dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh sekali lagi diingatkan oleh beberapa bagian firman Tuhan, bahwa ketika kami berada di dalam Tuhan, sama seperti Paulus, seharusnya kami meninggalkan apa yang ada di belakang kami. Seharusnya kami berusaha melupakan masa lalu kami. Entah itu masa lalu yang menyakitkan, entah itu masa lalu yang pahit.
Karena ketika kami berada di dalam Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang berharga, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi. Oleh karena itu, ketika kami berada di dalam Engkau Tuhan, seharusnya kami memandang ke depan, kepada tujuan, kepada rencana, kepada rancangan yang Engkau miliki untuk setiap kami. Tolonglah kami Tuhan, karena meskipun kami tahu, meskipun kami paham, kenyataannya untuk bisa move on, untuk bisa meninggalkan masa lalu kami tidak semudah itu. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan, kalau ada dari kami yang ingin menceritakan sesuatu, ingin berbagi sesuatu, berikanlah kami kekuatan untuk bisa menceritakan hal itu. Dan tolonglah kami sebagai komunitas Youth GKMI Pengharapan ini agar boleh berhikmat, agar kami boleh saling menolong, saling mendorong, dan bukannya menghakimi satu sama lain, tapi kami boleh saling menguatkan, karena inilah komunitas yang Tuhan tempatkan bagi kami, supaya kami boleh saling menguatkan satu sama lain, sama seperti juga Rasul Paulus yang terus dikuatkan oleh jemaat-jemaat yang ia layani. Begitulah juga kami rindu, kami boleh saling menguatkan satu sama lain. Tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kuserahkan kembali kepada Antonia. Ya, terima kasih Niko yang sudah buat sharing. Ya, silakan dimatikan recordnya.